اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita awali sebagaimana biasa pengajian kita dengan membaca bersama-sama selawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini pengajian kita membahas tema saksi perbuatan manusia. Satu hal penting untuk kita pahami, untuk kita renungkan, bahwa semua amal apapun yang kita lakukan di saat hidup di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, segala aktivitas kita manusia ini sepanjang hayat kita, semasa kita hidup di dunia ini, semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat, pada hari akhirat besok. Karena itu kita harus ekstra hati-hati, ya. Kita harus ekstra hati-hati dalam setiap langkah, dalam setiap amal, dalam setiap ucapan. Jangan sampai nanti kita mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala
akan berat pertanggungjawabannya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kita ini, wal basara, ini penglihatan, wal fuada, hati, ya. Kullu ulaika, semuanya itu, kana anhu mas'ula, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi jangan salah guna, ya, mata jangan salah guna, kuping jangan salah guna, hati jangan salah guna, tangan jangan salah pakai, kaki jangan salah pakai. Di sini cuma disebut pendengaran, penglihatan, hati. Kita tidak bisa mengelak nanti dari pertanggungjawaban. Kenapa? Karena nanti kita ada saksi yang menguatkan. Ya, jadi saksi itu penting. Jadi saksi-saksi itu bakal menguatkan, menunjukkan dan membuktikan setiap perbuatan. Di dunia kalau ada pengadilan itu kan mesti ada saksi, ya, didatangkan saksi, ada saksi ahli, macam-macam. Nah itulah untuk menguatkan sejauh mana perkara orang ini, ya, kebenarannya atau kesalahannya. Jadi amal kebaikan maupun amal kejahatan kita nanti semuanya itu akan disaksikan oleh saksi-saksi yang menguatkan. Di dunia memang dia ini baik, banyak kerja amal baktinya, amal solehnya. Ini lagi kata di dunia banyak maksiatnya, banyak dosa. Jemaah sekalian, paling tidak ya, ada 3 saksi, ya, atas perbuatan manusia yang hal ini patut kita pahami, patut kita renungi. Pertamanya apa? Jasmani, saksi jasmani. Tubuh kita ini semuanya, dari atas sampai ke bawah. Ayat tadi cuma nyebut pendengaran, penglihatan, hati, ya. Tapi dalam ayat lain disebut lagi nanti. Dalam surah Yasin misalnya, itu kaki, tangan. Nah jadi maksudnya setiap orang akan menjadi saksi bagi diri dia sendiri dalam suatu amal perbuatan. Jadi masing-masing kita ini menjadi saksi untuk diri kita sendiri. Kalau macam itu enak nyombong. Ya dah, nyaksi untuk persaksian diri kita sendiri. Tapi saat itu tidak bisa berbohong. Pengadilan akhirat tidak macam pengadilan dunia. Dunia bisa kita bohong.
Karena kita bohong manusia. Tapi kalau di akhirat hakimnya yang mengadili kita Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian jumlah, sekian banyak anggota badan kita, jasmani kita, cuma mulut yang tidak diberi kesempatan nanti di akhirat untuk bersaksi. Lain bersaksi. Kenapa mulut tidak diberi kesempatan? Tidak dibolehkan bersaksi? Karena mulut ini di dunia ini hobinya menyombong, bohong. Ya. Jadi akhirat itu tidak bakal lagi mulut ini bersaksi. Penyombong, banyak nyombong. Dunia ini banyak nyombong. Di mana ditegaskan penegasannya dalam Al-Quran bahwa mulut kita dikunci, ditutup rapat, tidak bisa bersaksi. Dalam surah Yasin ayat 65 sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Kita semua sudah hafal itu. Jadi kecuali kita hafal ayat ini, sebaiknya kita renungkan kandungannya. Ini ayat menyatakan bahwa kita nanti jasad kita, jasmani kita menjadi saksi atas perbuatan kita di dunia, kecuali mulut. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, kunci, tidak bercakap lagi, tidak bisa memberikan kesaksian. Yang bercakap nanti bisa memberikan kesaksian wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Tangan bercakap. Memikir tangan nanti mulut nanti di akhirat yang tak ada terbayang di kita nanti ada lah dia. Wa tukallimuna aydihim. Tuhan beri kemampuan tangan ini, berkatalah kepada kami tangan mereka. Nah, mana lagi ni? Mulut tak boleh berbunyi. Dibungkam ya. Ini yang berbunyi. Wa tashhadu arjuluhum, dan memberikan kesaksianlah kaki mereka. Kaki, ketuk kaki tiap malam Rabu betul berjalan ke Masjid Raudatus Syarifah misalnya. Ngapa? Untuk menghadiri majlis taklim. Ketuk kaki, ketuk tangan pula betul tiap malam Rabu megang setang motor, megang setang sepeda ke Masjid Raudatus Syarifah menghadiri majlis taklim, ketuk tangan. Mulut tak dia, tak boleh berbunyi, dikunci. Ya, apa yang dipersaksikan tangan, kaki, bima kanu yaktubun, apa yang telah mereka lakukan, mereka kerjakan, mereka usahakan dahulu di masa hidupnya di dunia. Jadi ekstra hati-hati gitu, jangan perbuatan, ucapan, ya sepak terjang gitu tu. Nak ekstra ni hati-hatinya, jangan basin nak. Kalau mulut dibagi kesempatan bercakap, kata mulut dia, aku tiap malam Rabu hadir ke majlis Raudatus Syarifah. Kata kaki tak pernah, kata kaki aku berjalan ke situ. Kata tangan tak pernah, aku megang setang motor yang kerap ke jam tos, kata belanjo, kata tangan pula. Tu mulut, tak boleh percaya itu. Lah, jadi
jasmani kita semua menjadi saksi kepada diri kita semua masing-masing. Kita lihat lagi dalam surah Fussilat ayat 20-21. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, hatta iza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, masuk neraka. Dalam masuk neraka, pendengaran, penglihatan, kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Sampai-sampai kulit bersaksi juga, bercakap kulit itu. Masuk neraka nak bela-bela diri juga. Itu. Ya dah. Kalau mulut, tak ada, ya Allah, dah pernah saya buat jahat, pernah saya maling, rajin saya ibadat, itu mulut. Tapi mulut dibungkam, kulit bercakap, ya, kuping bercakap, mata bercakap. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Jadi mereka yang sudah masukkan Tuhan dalam neraka ini tadi bersaksi kulit, mata, kuping. Jadi mereka berkata kepada kulit, lima syahidtum alaina. Ngapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Ngapa kau jadi saksi pula? Jadi kulit kita dewek lah nyaksikan keberadaan kita, gawe kita. Jadi kata kulit, tercengang, ngapa kau menjadi saksi terhadap kami? Kulit mengatakan, apa jawab kulit? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah lah, ya, yang membuat kami, yang membikin kami bisa bertutur bercakap. Sebagaimana Allah menjadikan segala sesuatu pandai berkata-kata. Jadi kami bercakap itu kerana Tuhan yang menjadikan kami, kata kulit. Acak tu marah, apa pula kau katakan itu? Atau kulit dewek, ya. Jadi kata kulit, qalu antaqanallah allazi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Jadi jujur, tak ada istilah kelengkong-kelengkong tu, tak ada itu. Ya, jujur. Apa tu dunia macam tu? Kita macam tu. Kulit dia dapat bercakap, kita lah mulut macam tu, jujur ya. Nah, jadi Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata-kata, pandai berbicara, telah menjadikan kami. Apapun yang bisa bercakap itu Allah yang menjadikannya, termasuk kami, kata kulit. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Wa ilaihi turja'un. Jadi maksudnya dikembalikan kepada Allah, kita kembali kepada Allah tu kembali maksudnya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Ya. Kita ini kepunyaan Allah. Apapun diri kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita, bini kita, dan lain-lain semuanya, harta kita lillah, milik
milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya kita nanti akan kembali kepada Allah, kembali mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu betul-betul pula. Jangan asal berbunyi ada pula tu inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Ini ayat Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi belajar, jangan asal berbunyi. Sudah ya? Jadi disebutkan dalam satu riwayat. Jadi dua ayat yang menguatkan, menjelaskan ya, bahwa jasmani kita, jasad kita, kulit kita, mata kita, kuping kita, ya, kaki tangan menjadi saksi di akhirat. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa di akhirat nanti seseorang akan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah Engkau telah melindungiku dari penganiayaan?" Itu kata manusia. "Ya Allah, ya Tuhan, bukankah Engkau telah melindungi aku dari penganiayaan?" Allah menjawab, "Betul, aku menjaga kamu dari penganiayaan." Lalu orang itu berkata lagi, "Jika demikian, aku tidak merasa puas kecuali bila ada saksi dari diriku." Tak puas dia. Kenapa? Kerana sudah masuk neraka, disiksa, ya tak? Jadi tak puas, minta ada kesaksian dari diri sendiri. Allah jawab dengan firman, "Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini menjadi saksi, serta malaikat-malaikat mulia, penulis-penulis amalmu yang juga menjadi saksi-saksi." Diri kita, malaikat pencatat amal kita itu jadi saksi juga. Kemanapun kita berada itu dicatat, petugasnya ada mencatat, ya. Apa nama malaikatnya itu? Raqib, Atid, Kiraman, Katibi, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tak bisa kita ngelak juga. Ya, buat baik yang Kiraman, Raqib, buat jahat Atid yang mencatat. Itu saksi juga nanti diserahkan buku catatan harian kita. Penuh kebaikan kalau alhamdulillah. Kau yang penuh jahat kalau lesu tengok bisa diubah kau. Bisa di strip egg. Mana nak? Kau di dunia bolehlah tapi diubah lagi kau. Catatan ni kau ada nego. Ni dah bisa nego-nego. Biar kaya, biar miskin tak mempan nego. Jangankan orang miskin, orang kaya pun tak ada mempan. Tapi kalau dunia bisa nego-nego. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini menjadi saksi, serta malaikat-malaikat mulia penulis amalmu yang juga menjadi saksi. Ketika itu ditutuplah mulutnya dan diperintahkan kepada anggota tubuhnya, berucaplah, Tuhan perintah, bercakaplah kamu, tapi mulut dikunci. Apa kata orang itu yang bersangkutan?
dia diminta bicara. Jadi ketika diperintah berucaplah, anggota tubuh kita diperintah berucaplah, bercakaplah, sampaikanlah. Masing-masing mengucapkan amal kita yang kita lakukan. Masing-masing ngomong kalau kulit bercakap, tangan bercakap, kaki bercakap. Cuma yang dah bercakap tadi mulut. Lalu dia minta berbicara. Orang itu minta berbicara, maka ia berucap, kutukan bagi kamu wahai anggota badanku. Maka dia ya, kutukan bagi kamu wahai anggota badanku. Ngapa kau katakan itu? Engkau tadinya kuharapkan membela ku. Harap tadi membela, tapi di akhirat jangankan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri tidak bisa kita bersekongkol. Sudah? Itu yang pertama. Apa tadi saksinya? Jasmani. Maka itu hati-hatilah kita berucap, berbuat, ya, perilaku kita tu jaga betul kan, nanti kita diri kita dewek lah menjadi saksi itu. Yang kedua, bumi, tempat kita berpijak. Jangan pasing juga. Bumi kena kita berpijak kok, ikut menjadi saksi nanti. Apapun yang kita lakukan, apapun yang dikerjakan manusia di atas permukaannya, tak bisa juga kita nak elak-elak. Bumi menjadi saksi. Apa dalam Al-Quran dinyatakan Allah dalam firman-Nya dalam surah Az-Zalzalah, ya, Al-Zalzalah ayat 45. Hafal lagi tu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Iza zulzilatil, ya. Jadi ayat 45-nya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kapan itu? Pada hari akhirat nanti. Di pengadilan akhirat, di hadapan Allah. Yauma izin tuhadisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kenapa? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Kenapa bumi menceritakan gawe kita, perbuatan kita di semasa hidup di dunia ini? Kalau kita nejak dia, kita maling dia tahu bumi, kita taat dia tahu bumi, kita maksiat dia tahu bumi, kita solat dia tahu bumi, bampok dia tahu bumi juga. Masarkan narkoba dia tahu bumi juga. Tidak disaksikan bumi. Apa kata bumi? Tunggu lagi aku ceritakan, aku adu dengan Tuhan lagi. Padahal Tuhan tu lah tahu. Cuma ini sebagai penguat. Tak lapor ke bumi, tak melapor juga Tuhan lah tahu gawe kita. Untuk apa ini? Penguat. Kamu dah bisa bohong lagi. Bumi kena kamu bertijak lu berbunyi juga. Apa maknanya bumi menceritakan beritanya? Akhbaraha. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, menerangkan ayat ini. Apa kata Nabi? Fa inna akhbaraha, sesungguhnya berita bumi itu. Apa maksud berita bumi itu? Jadi kata Nabi, sesungguhnya berita bumi itu
antashhada ala kulli abdin wa amatin, ialah mengemukakan persaksian terhadap setiap hamba laki-laki dan perempuan. Jadi menyatakan persaksian bumi itu terhadap apa yang dilakukan oleh manusia laki-laki maupun perempuan. Bima amila ala zahriha, tentang apa yang telah dikerjakan di atas permukaannya. Jadi apapun yang dilakukan di atas muka bumi ini oleh manusia, baik perbuatan baik maupun perbuatan jahat, nanti bumi akan melapor. Macam mana nak elak lagi tu? Jasad tadi sudah, ikut ada kuat lagi bumi. Macam apa kata bumi? Antakul, dia mengatakan, bumi berkata, amila kaza yauma kaza wa kaza, amila syanu amila kaza yauma kaza wa kaza. Syanu itu, si fulan itu telah mengerjakan ini dan itu pada hari itu. Ada yang lepas, saya kata lepas dah tu. Inilah fahadhihi, kata Nabi, fahadhihi akhbaruha, inilah yang dimaksud dengan beritanya bumi. Ya. Tak? Jadi mencak-mencak kita datang bumi kan, lapor nanti. Kita sujud, rukuk sujud di atas bumi, melapor dia berita kepada Tuhan. Syanu pada jam sekian hari itu tanggal sekian betul-betul sujud dia di atas aku. Ya. Syanu bin Syanu tanggal sekian betul-betul berdagang jual beli narkoba di atas aku. Gitu. Banyak dapat duit. Sudah tu kena tangkap polisi, masuk penjara. Jadi dah ada yang luput. Maka itu siap-siap kita yang elok-elok, supaya nanti dia melapor, laporannya bagus bagus. Ajak nego, bisa. Esok kau jangan banyak cerita lagi bumi yo. Nak dia, apa kau nak? Aku bagi duit. Dah perlu. Bumi nak guna dia disogok dengan duit tu. Esok elok-elok baik lapor diri aku bumi. Yang buruk-buruk jangan sebut. Dah bisa. Bumi Allah yang ciptakan macam itu. Apa lagi? Bumi. Yang kedua ya. Hadirin jemaah sekalian, ini ada selingan dikit. Bumi ini yang kita tijak sejak lahir sampai umur sekian, sejak mulai tahu berjalan Haji Kadir ya. Tahun umur berapa? Umur 2 tahun. Mula nijak tanah sampai umur dia meninggal berapa? Terus. Jadi bumi itu selalu mengingatkan kita setiap hari. Bumi itu mengingatkan kita. Cuma kita kadang-kadang tak ada sadar peringatan dari bumi. Apa peringatan bumi itu? Mengingatkan kita untuk banyak mempersiapkan bekal untuk masuk dalam bumi mati. Ya. Sehingga nanti kalau kita merenungkan pesan-pesan bumi itu, kita akan menjadi orang yang nyaman ketika di dalam kubur, di dalam perut bumi itu. Nyaman. Kenapa? Kuburannya menjadi raudhatan min riyadil jannah. Jadi kuburannya itu satu bagian dari taman, satu taman dari tamannya surga, nyaman. Maka itu kalau orang meninggal kita doakan, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah, ya Allah. Jadi kalau kuburannya itu Syanu itu satu taman dari tamannya surga. Artinya minta ya Allah jadi kalau itu nyaman.
nikmat dalam kubur, lapang gitu ya. Nah, ini dilukiskan oleh Anas bin Malik. Ada 10 ya. Nah, baiklah saya bacakan 10 macam ini untuk kita renungkan. Apa kata bumi? Yang pertama, wahai manusia, seharian engkau mencari nafkah di atas punggungku, sedangkan tempat kembalimu adalah perutku. Seharian kamu mencari duit, lupa sembahyang, lupa segala ya, mikirkan duit, nak kaya, banyak harta, tapi nanti tempat kembalimu adalah perutku, kubur. Yang kedua, engkau maksiat di atas punggungku, sedangkan dalam perutku engkau tersiksa. Kau buat maksiat, ya, melanggar aturan-aturan Allah dan Rasul di atas punggung aku. Enak-enak kamu, mabuk enak di atas aku, maling enak, berzina kamu enak di atas punggung aku. Nanti engkau dalam perutku akan tersiksa akibat perbuatan kau. Itu ya. Ketiga, engkau tertawa di atas punggungku, sedangkan dalam perutku engkau menangis. Suka-suka ladas di atas dunia kau, maksudnya tertawa, engkau tertawa, ngakak-ngakak di atas perutku, syukuria. Tu ya, pokoknya suka-sukalah. Nanti ingat, dalam perutku engkau akan menangis. Tak ada suka lagi. Suka tu artinya hayal di dunia, tak mikir akhirat, ya, memenuhi kehendak nafsu dan iblis. Yang keempat, engkau bersukaria. Yang ketiga tadi apa? Engkau tertawa di atas punggungku, sedang dalam perutku engkau menangis. Yang keempat, engkau bersukaria di atas punggungku, sedang dalam perutku engkau bersedih. Jadi kau selalu gembira di dunia, di atas punggungku, nanti dalam perutku engkau akan bersedih. Yang kelima, engkau menimbun harta di atas punggungku, sedang dalam perutku engkau menyesal. Ya, engkau menimbun harta di atas punggungku. Selama hidup kau sibuklah ngumpul-ngumpulin harta, sedekah tidak, berzakat tidak. Itu maksud bumi itu. Ladas ngumpul harta, ngumpulkan duit, tapi tak pernah berzakat, tak pernah berimpak, tak pernah nyantun orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Nanti dalam perutku engkau akan menyesal. Apalah waktu hidup dulu aku tak sedekah. Apalah guna harta aku di dunia dulu. Dalam kubur kau tak asa, kat dunia pun tak asa. Kekurangan untuk apa lah sedekah. Loak duit awak untuk apa berzakat? Padahal tak galau dah, suruh Tuhan keluar zakat cuma 2%, setengah ya. Tak galau dah kalau Tuhan nyuruh galau harta kata zakat kan dah, mana ada perintah macam itu. 2,5% apalah. Tahulah Tuhan ngaturnya. Itu kalau kita tadi digoda oleh nafsu dan iblis, berfikir 2,5% banyak juga tu. Kalau keluar zakat pun tilah awak payah-payah kumpulkan duit ke. Kan pergi dalam kubur nyesal. Apa dak berzakat? Ngapo dak ada bersedekah? Ngapo dak ada berimpak? Ya Allah, mintalah ya Allah, hiduplah aku ke dunia ya Allah. Bentar be. Ngapo?
nak sedekah bela dulu. Itu anak ahli waris yang tertawa ngakak berebut di harta kita, awal kubur sudah nyesal berkepanjangan. Yang ngakak tertawa ahli waris anak cucu, dak punya anak, dak punya cucu, lari ke dulu pula yang dia. Iko yang menikmatinya kita apa? Jadi saat kita hidup ni, harta ini buat kita nikmat ke dalam kubur. Sedekah, infak, zakat, kewajiban kita. Jangan diturun bisik ke iblis, dosa kau sedekah, loak harta kau. Kepolah kau, duit kau 1,000, kau bagi orang 50, kan tinggal 50 lagi. Kita iblis, ianya lah pula. Apalagi 100 kau bagi ke 100. Gigit telunjuk kau. Dah ada gigit telunjuk dah. Yang dalam kantong tu, iyalah habis. Tuan di bank tu. Bucu ni belum loak. Nah, karena tadi nafsunya dikendalikan. Jadi harta itu jangan sampai dia mengendalikan kita. Kita lah mengendalikan harta. Itu baru bagus. Terus yang keenam ya. Bukan tidak boleh mengumpulkan harta, kumpulkanlah harta. Tapi jangan sampai kita nyesal di dalam kubur. Manfaatkan harta itu untuk menjadikan kita nyaman hidup dalam kubur dan juga nyaman di akhirat. Keenam, engkau makan barang haram di atas punggungku, sedang dalam perutku engkau luluh dimakan ulat dan cacing. Engkau makan barang haram di atas punggungku, segala yang haram makan, dipaju, segala diminum, ya, halal haram hantam. Nah, tapi nanti dalam perutku engkau luluh, habis, hancur dimakan ulat dan cacing. 7. Engkau pongah di atas perutku, namun menjadi hina dina dalam perutku. Engkau pongah, apa pongah? Sangar, sombong, angkuh, ya. Di atas perut, di atas perutku, di muka bumi, kau kata bumi, kau congkak, sombong, terabur, angkuh, kena jabatan, ya tak? Punya jabatan setinggi langit, jabatan, congkaklah, sombonglah, kaki. Jabatan kau tu tak ada guna dalam perut ku, kata bumi. Hino kau, hino dino. 8. Engkau mondar-mandir di atas punggungku, namun bersedih dalam perutku. Mondar-mandir di atas bumi. Ya mondar-mandir dah kau kuat. Ya, ngabiskan umur, ngabis harta, ngabis umur, suka ladas, nurutkan nafsu duniawi. Mondar-mandir, duit banyak. Kemana rekreasi, hiburan, ke sana. Kalau hibur duit banyak, kemana rekreasi? Umroh ke Mekah, kenyuk rekreasi, ibadat. Yang salah faham pula rekreasi ke Mekah. Dapat duit, ada rezeki, biayai umroh, haji. Kau tak duit banyak, rekreasi ke mana? Ke situ. Tempat maksiat kalau. Mondar-mandir. Nah, itu nama kata bumi, mondar-mandir. Kagi kau sedih dalam perutku. Apa nak sedih lagi? Saro dalam perut bumi itu, dalam kubur. Apa nak mondar-mandir lagi? Duit nak guna lagi. Ya Allah, hidup kalau aku biar aku pengen nak umrah lagi lagi hidup dah terlegak nak umrah. Duit banyaklah. Sayang. 9. Engkau berpesta pora di bawah sinar matahari, bulan dan sinar lampu,
di atas punggungku, namun dalam perutku engkau ditelan kegelapan yang mencekam. Ya, dalam kubur tu gelap gulito. Tapi kalau orang-orang yang soleh, ahli ibadat, orang beriman, itu tak ada gelap, terang kuburnya. Kalau nak tengok memang gelap lah. Mana nak bernapas, sakko lubang ya, panjang ekor. Ada tu, saya tengok tutup papan sekeping pula, timbun tanah. Itu secara dunianya kita lihat pengap. Tapi kalau dia orang soleh, orang mukmin, orang soleh, amal baiknya banyak, amal solehnya banyak, ibadatnya banyak, terang, luas, ada selebar tu dah. Tapi yang susah kau dah ladak beriman pula. Gelap gulito sempit. Rak dihimpit tanah dalam tu. Mungkin kalau kita kaningan, wah ngeri. Apa bunyi rak rum tu? Apa bumi ngimpit orang mati dalam kubur tu. Cuma kita ada kedengaran. Ditutup Tuhan pendengaran kita untuk itu. Yang berapa lagi? 10 ya, terakhir. Engkau berkumpul dengan sesama manusia, namun engkau sepi menyendiri dalam perutku. Kau di dunia berkumpul-kumpul, di kantor kumpul dengan karyawan, di masjid kumpul dengan jamaah, di rumah kumpul dengan keluarga, ya. Tapi kaki dalam kubur, DWA menyendiri. Mano keluarga, mano sanak pemilih, mano bawahan. Jadi lagi ngawan kita. Siapa yang ngawan kita? Dalam kesendirian kita, amal kita, ya. Amal baik maupun amal buruk, amal jahat, amal buruk, itulah teman kita. Lain balik. 3 yang hantarkan mayat ke kuburan tu, yatba'ul mayyit salasun. Mayit itu, orang mati itu yang hantar ke kubur 3. Yarji usnani, 2 balik. Mana 3? Harta, keluarga, amal. 2 balik. Mana yang balik? Harta, keluarga. Siapa yang tinggal? Amal. Mobil elok ngantar jenazah ke kubur, dah pakai ambulan umum dah, mobil peribadi, ambulan dewek ada. Harta banyak, tak? Tinggal tu ambulan tu masuk kubur, dah. Balik lagi supirnya ada. Mana tak supirnya terjun masuk kubur? Keluarga, masyarakat. Kalau kita pejabat banyak tu masyarakat kumpul galau di kuburan. Aduh, nak tinggal situ. Apa kau nak balik? Bos aku mati dah, kuburan nunggu dia bela. Dah. Paling-paling balik 2 hari lagi mikir, ganti bos aku pula usaha kan, usul lagi ke atas kan, biar saya pula ganti bos sudah masuk kubur tu. Jadi yang tinggal amal. Inilah yang menemani kita dalam kesepian. Dan sepi lagi kalau sudah amal banyak. Apa amal kita? Sembahyang 5 waktu kita, zakat kita, puasa kita. Bahkan dalam hadis, ya, disebutkan nanti orang mati itu sembahyang 5 waktu itu berada di bagian kepala, dia nunggu. Puasa Ramadan di bagian sebelah kanan, zakat sebelah kiri, nyagoinya, ngawaninya. Belah kaki semua amal soleh selain dari yang itu tadi, nyago situ. Kalau coba-coba ada nak datang, belum tak dapat kau masuk siko. Itu kalau tidak, harta lah balik, keluarga lah balik,
amal ada punya pula gelap gelito dek de WA na ibu hati dalam tu nak WA ke siapa. Jadi ini renungan untuk kita ya, diingatkan, nasihat dari bumi kepada kita. Lah, mudah-mudahan dengan kita merenung itu maka kita dapat kesadaran, keinsafan, ya, supaya kita nanti masuk dalam kubur, masuk alam barzah, kita akan nyaman. Jemaah sekalian, yang ketiga terakhir, saksi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pengatur dan pemelihara kehidupan kita. Salah satu sifat Allah adalah Maha mengetahui. Apa dia? Ilmu. Dalam sifat 20 ya, sifat wajib bagi Allah, di antaranya ilmu. Ada lagi sama, ada lagi basor. Karena Tuhan itu berpengetahuan, berilmu, tidak bodoh, mengetahui, maha mengetahui, maka dalam sifat maknawiyah menjadi kaunuhu aliman. Jadi keberadaan Allah itu maha mengetahui. Jadi keberadaannya maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi kita tidak bisa lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surah Al-Mujadilah ayat 7 itu dikatakan, Allah berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Ya, di ujungnya itu, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tak ada satu pun yang bisa luput lepas dari pengetahuan Allah. Macam mana nak anu lagi? Nak macam-macam. Semacam be. Jangan banyak macamnya. Artinya ikutilah aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Karena Allah melihat, maha mengetahui apa yang kita lakukan. Tak bisa lagi kita nak elak. Tak bisa lagi kita nak nyombong. Karena Allah maha mengetahui. Di samping disaksikan oleh yang dua macam tadi, jasmani kita. Jadi kita mesti menyadari, menanamkan keyakinan ya dalam hati kita bahawa Allah itu maha mengetahui apapun yang kita lakukan, maha mengetahui apapun yang kita ucapkan, maha mendengar, maha melihat. Kalau itu sudah kuat tertanam di dalam hati, dalam diri kita, mantap iman kita, insya Allah kita tidak akan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan aturan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ini satu kisah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang anak muda penggembala kambing. Ini untuk menutup pengajian kita. Jadi sore pagi-pagi pemuda tadi penggembala kambing giring domba kambing ke lapangan untuk makan. Sore-sore giring lagi ke kandang. Jadi Khalifah Umar bin Khattab ingin nak ngetes kekuatan iman, tauhid iman, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha mengetahui sejauh mana itu.
Jadi Khalifah Umar ngetes, nguji, ditahannya, stopnya, berhenti dulu, kata Khalifah Umar. Wahai anak muda, aku pengen beli kambing tu, sekok be, dah banyak-banyak dah. Berapa harga aku bayar lah? Kata Khalifah Umar, apa kata anak muda tadi, pengembala kambing? Maaf Pak, ini bukan kambing saya cuma sekedar ini pekerja, ya, diamanatkan untuk mengembala kambing, berani saya jual. Dia desak oleh Pak Umar, kan oleh Pak Umar ini mendesaknya nak nengok kekuatan iman anak muda itu. Nah, kan majikan kau, bos kau kan tak tahu juga, kambing banyak-banyak, sekian ratusan kambing jual sekok, tak mungkin lah sampai ke kandang dicek lagi, dihitung satu persatu. Andai kan kata Pak Umar, ketahuan dia kambing misalnya 500, tinggal lagi 400 berapa? 99 ya. Mana sekok hilang? Kata kambing dimakan serigala. Sudahlah. Kata Khalifah Umar. Wah. Apa jawab anak muda tadi? Karena anak muda tadi memang betul-betul tangguh imannya, tak mempan, kuat. Ya. Khalifah Umar tadi memang ngetes, nguji. Apa jawabnya? Wahai tuan, kata dia, Bapak, kalau majikan saya, okeylah, bisalah saya bohong nanti. Kalau ditanya mana kambing ni kurang sekok, ya sudah makan serigala. Tapi Allah macam mana? Bisa saya ngelabunya. Jadi kalimat singkat dia, karena dia orang Arab ya. Jadi begitu Umar berikan itu tadi, apa jawabnya? Fa'ainallah. Itu bahasa aslinya. Kalau macam itu Pak, Allah di mana? Kalau bajikan saya bisa saya tipu, bos saya bisa saya sombongi, bohongi, tapi fa'ainallah, Allah di mana? Buat pertanyaan. Wah, dengar kalimat itu, Khalifah Umar nangis dia, kucur air matanya. Khalifah Umar tu payah nangis tu. Kenapa dia nangis? Mengenangkan tangguhnya iman anak muda. Memekol anak mudanya kan kesekok nak dibeli, 10 nak dijualnya. Padahal dia bercerita balik lagi. Ini satu pun tak mau dia. Kalau anak muda model kita kan, kapan lagi? Mana kambing tu 50 hilang, dia makan serigala sana tu. Tengok ceklah situ buntang banyak. Takkan periksa. Dah ini dah fa'ainallah. Di mana Allah? Di mana Tuhan itu, Pak? Nah, kata Khalifah Umar, ayo aku ikut kau. Ketemu majikan kau. Rupanya anak muda tadi hamba. Sampai ke situ ditebusnya tu anak muda itu, dimerdekakannya anak muda tadi itu. Tak jadi hamba lagi, merdeka. Kata Khalifah Umar, dengan kalimat kau yang singkat fa'ainallah, aku merdekakan kau di dunia ini. Mudah-mudahan dengan kalimat itu juga Allah merdekakan kau dari api neraka. Itu ya. Kenapa? Itulah kekuatan iman seorang mukmin, menyadari, meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu Maha mengetahui. Di manapun kita berbuat dia bisa lepas. Nah, ini dia contoh. Karena kurang iman, tak pernah ngaji tauhid, anak muda disuruh giring-giring kambing, datang orang nak beli 2 ekor, belilah 10 Pak, dikit amat 2, banyak aku dapat duit gitu. Itu ya tak? Kenapa? Karena iman tadi lemah, tak menyadari, tak pernah belajar sifat hulu, jud kita bako. Islam lah agamanya, cuma ngaji sifat hulu tak pernah.
Nah, itulah ya. Mudah-mudahan paparan kita di malam hari ini ada manfaatnya bagi kita semua, menyadarkan kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, segala sepak terjang kita hendaklah kita ekstra hati-hati, karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. 3 saksi yang tidak bisa kita elaki: jasmani kita, bumi, Allah Subhanahu wa taala, belum lagi malaikat-malaikat tukang catat amal. Mudah-mudahan kita dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti akan lulus, menang, tidak bermasalah, ringan dalam pengadilan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdallahi wa ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.